Salam. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di tahun 2025 ini. Dalam ibadah perdana Komisa Pelayanan Usia Indah Seresot GKE Palangkaraya Tengah yang diawali pada hari ini sekaligus merupakan ibadah syukur dari Ibu Ketua kita, Ibu Susana DPD Patianom yang genap berusia 72 tahun pada tanggal 13 Januari 2025 ini. Acara ini kita laksanakan pada hari ini yaitu tanggal 15 Januari 2025 ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan nafas kehidupan serta senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini dalam saat teduh. Silakan ambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menyambut votum dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esterlin MDiv, kami mohon boleh berdiri untuk kita menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam firman-Nya Tuhan berkata, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, ada suka juga ada duka. Bersyukurlah karena Tuhan menyertai senantiasa perjalanan kehidupan kita pada saat ini,
Seraya kita mengucap syukur, marilah kita bersama-sama senandungkan nyanyian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 yang kita nyanyikan 2 kali. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita masuk dalam doa syukur. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan atas hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas indahnya hari yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kembali dalam kesempatan ini kami boleh mengalami perjumpaan iman, masuk dalam persekutuan yang sungguh indah dan memberkati. Hadirlah melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini menguatkan kami dalam iman, pengharapan dan kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kelompok usia indah, dalam firman-Nya Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini terdapat dalam Yesaya 46 ayat 4. Mari kita sambut dengan menyanyikan Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan.
banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mina Mama bisa berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Mina Mama dia berdiri. Siapa bilang Jemaat dimohon Kami berdiri. mohon bisa berdiri supaya lebih rileks. bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ya. Semangat Tambi, semangat gue. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan persembahan pujian dari Spui Jemaat Gereja Parapa, GKI Parapa. Kami silakan.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, Sang Roti Hidup, yang menguatkan kita, seraya melantunkan lagu pelengkap Kidung Jemaat 255, kita nyanyikan 2 kali. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangku tempat berteduh. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Eyang Setiawan MTH. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, untuk dasar pemberitaan firman Tuhan pada ibadah perdana Usia Indah di 2025 ini, saya memilih dari Ulangan pasal 4 ayat 3 hingga ayat yang 10. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 3 sampai 10. Sebelum nanti kita bersama-sama bacanya, saya mengajak kita berdoa dulu, meminta Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami saat ini dalam kuasa Roh-Mu, agar kami boleh menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan memelihara firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini mampu menuntun, memimpin, dan mengarahkan perjalanan hidup kami selaku usia indah, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, maupun di
tengah-tengah masyarakat. Tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saya mau mengajak kita membacanya bergantian. Ulangan pasal 4 ayat 3 sampai 10. Saya mau baca ayat ganjil dan Ibu Bapak ayat genap. Dengan perikop yang diberi Lembaga Alkitab Indonesia adalah Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Saya mulai dari ayat 3. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian pembacaan bagian Alkitab bagi kita yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak dan Ibu, saya tidak sempat menyiapkan PPT, karena itu saya akan minta bantuan operator LCD untuk mengetikkan beberapa kata kunci yang mau kita bawa dalam renungan ini. Saya tidak menyampaikan khotbah. Hari ini saya mengajak kita untuk berefleksi, karena ini ibadah perdana di awal tahun. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah kita ini diberi label ibadah syukur. Apa yang kita syukuri? Yang paling mudah yang kita syukuri itu adalah yang sudah kita alami, yang sudah kita terima. Itu yang paling mudah. Ibu Susana bersyukur karena sudah diberikan Tuhan 72 tahun, sudah terjadi. Kita mengucap syukur sudah melewati 2024. Mungkin ada yang mengucap syukur bertambah esu, sudah terjadi. Mungkin ada yang mengucap syukur karena pelbagai bentuk karunia dan berkat yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Intinya adalah yang paling mudah adalah mengucap syukur atas yang terjadi di masa yang lalu, di masa yang sudah lewat. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Masa kita mensyukuri apa yang kita tidak tahu di depan kita? Nah, persoalannya
Ini saya minta operator mengetikkan di LCD kita. Bisa kira-kira ya? Persoalannya, apakah semua masa lalu itu orang bisa syukuri? Apakah semua yang terjadi di masa lalu itu akan membuat kita mampu bersyukur? Faktanya Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya ada 7 respon kebanyakan orang terhadap masa lalu. Dan kita mau mengecek apakah ini terjadi dalam hidup kita. Kita mau berefleksi. Yang pertama, tidak semua kok yang terjadi di masa lalu itu pasti disyukuri. Ada masa lalu kita yang kita sembunyikan. Ini respon pertama. Masa lalu yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Hal-hal yang memalukan. Aib. Semua kita punya masa lalu. Semua kita yang hadir di sini punya aib. Memalukan jika tetangga tahu, teman kita tahu. Masa lalu yang sekali lagi kita sembunyikan rapat-rapat. Mungkin ada hal, tindakan, perkataan, peristiwa yang memalukan di masa lalu kita. Yang kedua, selain disembunyikan apa Bapak Ibu? Operator bisa ketikkan. Yang pertama, masa lalu itu disembunyikan. Yang kedua, masa lalu itu tidak semua disembunyikan, tidak semua disyukuri, tetapi disesali. Ya enggak Bapak Ibu? Ada banyak hal mungkin yang tahun berpuluh-puluh tahun yang lalu, entah tahun lalu, entah hari kemarin, kita menyesalinya. Kita pernah menyesal, pernah berkata kasar terhadap anak atau cucu kita. Mungkin kita pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman bagi mereka. Kita menyesali, saya pernah meludahi seorang pendeta misalnya. Ada juga pernah orang yang merasa menyesal, pernah terlibat mengusir pendeta dari jemaat. Ada yang pernah menyesal berbuat kejahatan yang semestinya tidak ia lakukan. Ada yang pernah menyesali masa lalu karena ia menyia-nyiakan kesempatan. Semestinya ia bisa menjadi lebih baik. Masa lalu yang disesali. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, masa lalu yang dibenci. Disembunyikan, disesali, dibenci. Yang ketiga ini, apa itu yang kita benci? Yang tidak kita sukai. Ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu, situasi-situasi tertentu di masa lalu kita yang saya tidak suka mengingatnya. Elai kau nyeritai kau PHT ku. Tolong jangan diingatkan saya tentang itu. Saya merasa sakit hati. Ada yang langsung panas dingin kalau mengingat. Ini trauma, namanya trauma. Masa lalu yang begitu dibenci, sangat tidak menyenangkan. Mungkin kita punya itu. Yang keempat, masa lalu itu tidak dipedulikan, tidak dianggap penting.
Yang keempat, tidak dipedulikan, tidak dianggap penting. Bahasa anak muda, dicuekin. Jatun je berarti Pak Pendeta, tidak ada yang istimewa. Masa lalu saya biasa-biasa saja, dicuekin, tidak dianggap ada. Orang datang silih berganti, teman datang silih berganti, semua itu dirasa tidak penting, tidak layak untuk diingat-ingat. Ada juga yang kelima, saya bersyukur karena selama saya bergaul di usia indah ini, puji Tuhan, sebagian besar, mayoritas dan hampir semua usia indah kita ini tidak terjebak di sini. Karena yang kelima ini kebanyakan menjadi penyakit para pensiunan, post power syndrome. Masa lalu yang terlalu didewa-dewakan. Ini bisa diketik, masa lalu terlalu didewa-dewakan. Apa artinya? Zaman dikehuran apa pendeta, dia rutuh. Paduan suara huran balap. Kalau bahasa medsos sekarang apa Bu Satria Edin? Mana Bu Satria Edin? Enak zamanku toh. Mendewakan masa lalu, membangga-banggakan masa lalu, dan semua yang terjadi masa sekarang ini tidak ada yang berarti dibandingkan masa saya. Orang lalu terjebak, merasa hidupnya itu tidak bisa move on dari masa lalunya. Makanya saya bersyukur walaupun di Palangkaraya Tengah ini banyak mantan pejabat, tidak ada yang terjebak di poin 5 ini. Usia indah yang terlalu mendewa-dewakan masa lalunya. Saya belum pernah menemukan orang, Pak, saya dulu jabatan saya ini. Tidak ada yang ngomong begitu. Saya bersyukur, artinya kaum usia indah kita tidak terjebak di poin 5 ini. Terlalu mendewa-dewakan masa lalunya. Nah, Bapak dan Ibu, 5 hal ini respon umum yang terjadi, bisa terjadi pada siapa saja, pada saya juga bisa, pada Bapak dan Ibu bisa. Tapi ada 2 yang bagus selain 5 ini. Tadi yang ke-6, masa lalu itu disyukuri. Poin 6, masa lalu disyukuri. Tetapi bukan hanya seperti yang kita katakan tadi. Apa yang kita syukuri? Saya bersyukur Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Saya bersyukur Pak Pendeta, saya mendapatkan keberhasilan ini dan itu. Saya bersyukur Pak Pendeta, ada banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh anak menantu saya. Bapak dan Ibu, bukan itu maksud poin 6 ini. Poin 6 itu masa lalu yang disyukuri, sebenarnya yang mau kita raih dalam ibadah ini. Bagaimana menjadikan ibadah ini benar-benar ibadah syukur, mensyukuri semua hal yang telah terjadi di masa lalu, yang telah kita terima di masa lalu. Dan itu artinya bukan hanya mensyukuri hal-hal positif, hal-hal yang baik, tetapi bahkan semua hal yang mungkin menyakitkan bagi kita. Ini bedanya kemampuan bersyukur seorang Kristen dan seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak dan Ibu, Anda tidak harus mengenal Yesus untuk mengucap syukur atas segala kebaikan. Itu bisa dilakukan semua orang. Tetapi yang orang percaya mengucap syukur
bukan lagi hanya karena hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya, tetapi termasuk juga hal-hal yang tidak baik. Dan ini yang membedakan kita dengan yang tidak percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena kekristenan kita mengajarkan bahwa persis seperti dalam sebuah lagu Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu statement iman kita, Bapak. Kita mensyukuri bukan hanya hal-hal yang menyukakan, tapi juga yang mendukakan. Karena kita mengakui bahwa semua itu Allah anugerahkan dan berikan untuk kebaikan kita. Masa lalu yang disyukuri, mensyukuri kita pernah dikecewakan, mensyukuri masa lalu di mana kita pernah gagal, mensyukuri masa lalu ketika kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang memalukan, yang tidak menyenangkan, berbagai hal yang membuat kita jatuh. Mengapa kita syukuri? Karena seorang percaya akan mampu melihat ternyata itu terjadi untuk kebaikan saya, untuk kebaikan kita. Nah, poin 7 ini lebih hebat lagi. Bisa kembali ke slide yang tadi, Pak Operator? Yang sebelumnya ada 6 poin. Yang ketujuh ini lebih luar biasa. Masa lalu disyukuri, dan yang berikutnya adalah masa lalu yang diolah untuk lebih menjadi berkat. Sederhananya Bapak dan Ibu, sebuah pepatah mengajarkan untuk poin 7 ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Masa lalu yang diolah sedemikian rupa, pengalaman berhasil maupun gagal, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, ketika diolah dengan baik, ia menjadi berkat, memampukan setiap orang memetik hikmah yang menjadikannya berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan bagi generasi berikutnya. Dan persis di poin 7 inilah kita belajar nasihat Musa tadi. Apa katanya kepada Israel? Waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu, supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, dan beritahukan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucu dan cicit-cicitmu. Semua pengalaman masa lalu diolah menjadi berkat bagi dirinya, bagi semua orang, termasuk bagi anak cucu cicitnya. Bapak dan Ibu, poin 6 dan 7 inilah yang kalau saya tanyakan, dipertanyakan kepada kita semua kaum usia indah, kita mau ngapain di 2025 ini? Ini kan usia indah, tidak ada lagi yang berkata saya punya cita-cita menjadi ini dan itu. Kalau kepada Esu Itah masih SD, SMP wajar. Hendak jadi dokter Pak Pendeta. Anda sudah jadi dokter kok. Sudah. Ingin jadi guru Pak Pendeta. Anda sudah menjadi guru. Ingin menjadi ASN, Anda sudah menjadi ASN. Kita tidak punya cita-cita seperti untuk anak-anak. Cita-cita kita adalah bisa hingga di level 6 dan 7 itu, bisa mensyukuri segala hal dan mengolah pengalaman-pengalaman masa lalu untuk menjadikannya berkat yang berdaya guna. Setiap orang yang akan mampu atau berhasil akan mendapatkan sebuah status baru. Bapak dan Ibu tentu kenal
istilah ini. Ia akan menjadi tua-tua keladi. Tua-tua semakin jadi, semakin menjadi bijaksana, semakin menjadi tambi dan gue yang sabar, semakin menjadi tambi dan gue yang kokoh imannya, yang tidak mudah bergeser kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak mudah meragukan Tuhan, karena pengalaman hidupnya mengajarkan dia Tuhan tak bisa diragukan. Tua-tua keladi, ia akan semakin berisi dan semakin merunduk. Inilah berkat bagi usia indah yang mampu di level 6 dan 7 tadi. Dan itu cita-cita kita, sehingga kita bisa seperti yang diharapkan dan diingatkan Musa, dipesankan Musa, ingatlah dan jangan lupakan semua karya Tuhan di masa lalumu. Ceritakan dan wariskan itu kepada anak, cucu, dan cicitmu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Pendeta, luar biasa firman yang mengajar kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal dan mengolah untuk menjadi berkat di masa kehidupan kita yang mendatang, berguna bagi anak cucu kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan Ibu Pendeta Satria Elin, kita dengan sukacita Ibu Ketua KPUI kita menaikkan lagu pujian ungkapan terima kasihnya pada Tuhan. Kami silahkan.
tadi lupa, terima kasih Ibu Pendeta Biar yang berkenan hadir di sini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam saat yang teduh. Kita bersahati naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam syafaat. Bapa di surga, sungguh semua jiwa memuliakan Engkau Tuhan. Dalam lipatan jejari semua jiwa mengeja doa syukur kepadamu. Siapakah kami di hari ini boleh mengalami perjumpaan iman, masuk dalam persekutuan yang sungguh indah dan memberkati, melatih hamba yang Kau berkenan. Firman-Mu telah Kau taburkan dalam loh hati kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan firman-Mu akan menghidupkan kami dalam perbuatan kebenaran, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami melangkahkan kaki kami keluar dari tempat ini, kami tidak pulang dalam kehampaan atau kesia-siaan, sebab berkat surgawi telah menjadi bagian milik kami. Karena kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu mampu memberikan ruang dalam hati kami untuk firman-Mu bekerja berkarya tanpa batas, sehingga ada Tuhan dalam setiap perkataan kami, ada Tuhan dalam setiap perbuatan kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada di antara kami yang beribadah saat ini dan kami yang melayani, bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, semua kami dijangkau oleh berkat-Mu. Baik dia pribadi, rumah tangga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan semua orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi teman, sahabat, saudara, arungi kehidupan ini dengan iman di dalam Tuhan. Semua kami diberkati dalam nama dan kuasa Tuhan. Maka oleh sebab itu Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati hidupnya oleh Tuhan, kami juga rindu memberkati melewati pohonan syafaat kami saat ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin dan seluruh masyarakat. Kami serahkan persekutuan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, bahkan lingkup gereja Kalimantan Evangelis. Kami serahkan anak-anak kami dalam setiap jenjang usia pendidikan. Kami serahkan semua orang dalam seluruh keberadaan mereka, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua oleh perkenanan Tuhan. Setiap perkara yang Tuhan izinkan, baik suka duka, sakit sehat, kami percaya Tuhan,
Engkau ada di dalamnya, mengerjakan tanpa batas, menurut cara dan waktunya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena bagian kami adalah percaya dan mengandalkan Tuhan, menanti dengan setia. Maka ini hidup kami Tuhan. Komunitas kami sebagai orang yang diberikan umur panjang, boleh ada di usia saat ini dalam lingkup Komisi Pelayanan Usia Indah. Kami percaya Tuhan, tidak ada batasan usia untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Apapun keberadaan kami, baik kami yang pada saat ini dalam keadaan sehat secara fisik, bahkan kami yang berada dalam keadaan lemah secara fisik, akan tetapi iman pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah lemah dan lelah. Semakin tua semakin berumur, semakin sempurna kami berada dalam penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga hari, minggu, bulan, dan tahun kehidupan kami terpelihara di dalam Tuhan. Boleh memasuki tahun yang baru 2025. Seizin daripada Tuhan kami percaya ada rencana indah, rencana besar yang Tuhan persiapkan untuk kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan kami hanya ada di dalam Tuhan. Mampukanlah kami untuk mewariskan keteladanan iman, sehingga anak menantu dan cucu kami menjadi angkatan yang diperhitungkan dalam kasih setia, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan. Mereka menjadi keturunan yang memasyurkan nama Tuhan sepanjang hidup mereka. Dan kami mau perjalanan hidup kami boleh menjadi sebuah perjalanan rohani yang ditopang oleh iman yang sungguh. Ini hidup kami Tuhan, ini pelayanan kami, ini rumah tangga kami, ini kerja karya pengabdian dan pelayanan kami. Kami taruhkan dalam tangan Tuhan, tangan yang tertopang memberkati, tangan yang terulur menolong, tangan yang terajung membawa kemenangan, memenangkan kami atas setiap gumul dan juang kehidupan kami. Bahkan kami serahkan ya Allah Bapa di surga dalam kuat kuasa-Mu, yakni pengurus Komisi Pelayanan Usia Indah, baik dari tingkat sinode, resort, bahkan tingkat jemaat, ketua dan seluruh jajarannya, bahkan ketua resort Palangkaraya Tengah dan seluruh jajarannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diberi kuasa dan diutus untuk memenangkan kerajaan Allah melewati pelayanan gereja Tuhan. Engkau memperlengkapi, Engkau memfasilitasi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam perbuatan dan perkataan mereka ada Tuhan di dalamnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Ini hidup kami, bila hidup kami berkenan bagi Tuhan saat ini dan selamanya, dan bila hidup kami menjadi wadah untuk Tuhan menyatakan perbuatan dan perkataan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalamnya dan sempurnakan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan penuh sukacita, seksi pelayanan usia indah dari Gereja Nazaret akan mempersembahkan lagu. Kita dengarkan bersama. Kami silahkan Sepui Nazaret. Tak satu pun yang memisahkan kita.
Terima kasih, pujian yang sangat indah, menginspirasi kita untuk tetap bersyukur Tuhan sebagai juru selamat kita. Ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur. Berilah kepada Tuhan apa yang terbaik yang ada pada kita, karena semua yang ada pada kita asalnya dari Tuhan. Sebab ada firman berkata, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Diambil dari Tawarikh 29 ayat 14b. Sebelum menyampaikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan kidung baru 208 ayat 1 dan seterusnya sampai selesai persembahan dikumpulkan. Tabur waktu pagi, tabur kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
bawa berkasnya masuk gunungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Masih dari Gereja Nazaret, kita akan dengarkan pujian solo dari Bapak Margo Binti. Kami silahkan. Damai sejati hanya kita peroleh kalau kita selalu melekat, berdekat atau bersatu dengan sang sumber damai itu sendiri. Itulah perjalanan lagu yang akan saya bawakan untuk tahun 2025 ini. Damai bersamamu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu, rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia.
semua kepasnya dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan, tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Damai bersama Tuhan di usia kita yang semakin lanjut semakin damai. Luar biasa. Terima kasih Pak Margo telah menyemarakkan suasana ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat boleh berdiri. Kita nanti akan menyanyikan lagu pengutusan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan sukacita kita hidup dalam anugerah-Nya dan kasih-Nya yang tak terbatas. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan penuh iman. Kita nyanyikan dari lagu Nyanyin Ungkup 306 ayat 1 sampai 2. Huang kare gawe aim. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ibu Bapak tetap berada di ruang gereja dan duduk bersama karena Ibu Susana Petianum akan memberikan tali asih kepada 8 jemaat 8 spui di wilayah resort jemaat di wilayah resort GKI Pakraya Tengah.
Kami persilakan. Selamat ulang tahun Bunda Susana. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan selalu sehat dan tetap dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk melayani. Bapak Ibu terkasih, sebagai rasa syukur saya di hari ulang tahun saya, Disilakan duduk kembali. saya ingin berbagi sukacita di dalam mendukung kegiatan seksi pelayanan usia indah Seresot GKI Palangkaraya Tengah, walaupun tidak banyak. Untuk itu mohon kesediaan ketua-ketua seksi pelayanan usia indah dapat mengambil tempat di depan. Mohon kesediaan ketua-ketua seksi pelayanan usia indah untuk dapat mengambil tempat di depan. Bapak Ibu, ketua-ketua seksi pelayanan usia indah, mohon kesediaannya untuk mengambil tempat di depan. Ketua-ketua seksi usia indah, Pak Damber, Ibu Singah, Pak Mintan, Ibu Nerati, Pak Damber. Mohon kesediaannya ketua-ketua seksi pelayanan usia indah dia mehinding ewe nampi itulah. Pak Mintan, Pak Ibu Singah, Ibu Narati, Pak Damber. Dulu. Aku ini mau menyerahkan. Sekali lagi mohon kesediaan Bapak Ibu ketua-ketua seksi pelayanan usia indah di awet mehini ngampi ya. Iya, Seresot. Iya, mohon perhatian Bapak Ibu, dimohon kesediaan ke depan masing-masing ketua. Masing-masing dari 8 jemaat ada. Ketua seksi pelayanan usia indahnya dimohon berkenan ke depan karena ada tali asih sukacita yang diberkati. Ya, kalau persembahan syukur atau rasa syukur Ibu Susana yang akan dibagikan. Mari Bapak Ibu disebutkan dari gereja. Ketua-ketua SPUI jemaat di Resort GKI Palangkaraya Tengah 8 ketua SPUI. Silakan maju ke depan. Ketua-ketua silakan berbalik di depan. Seresot GKI Palangkaraya Tengah. Cukuplah. Ije 2 telu, 4 5 7 ujuk. Ije hinda itu yang mewakili Sakatik. Sudah. Bapak Ibu, mungkin suasana saling salam-salaman lagi. Saya dalam kesempatan ini sebagai rasa syukur saya juga ingin membagi sukacita kepada seksi pelayanan usia indah di jemaat untuk membantu kegiatan di SPUI walaupun tidak banyak. Semoga dapat diterima dengan sukacita.
Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk bersabar sebentar, kita memberi kesempatan. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama hadir dalam menyaksikan perayaan ulang tahun Bunda terkasih Ibu Susana yang saat ini akan kita rayakan bersama-sama. Mohon kesediaan kembali Ibu